yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Megi Claudia Leona Huai dari Jemaat GPIB Peniel, Surabaya. Sepanjang hari kita sudah beraktivitas, dan di malam ini saat sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, kami bersyukur sepanjang hari Engkau sudah menyertai kami. Dan di malam ini sebelum kami tidur, kami rindu Bapa untuk kembali disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Bapa berbicara bagi kami melalui bacaan Alkitab dan penjelasannya oleh hamba-Mu. Sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu adalah sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita malam ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bacaan tadi pagi bicara tentang betapa takut akan Tuhan menjadi awal dari permulaan dari pengetahuan kita, maka di malam hari ini penulis Amsal mau mengajar kepada kita betapa pentingnya untuk mendengar pengajaran Tuhan. Bagian bacaan Alkitab kita Ibu Bapak Saudara oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Berkat dari Hikmat. Dan di dalam tulisan ini tampak bahwa penulis Amsal menggambarkan, mengibaratkan dirinya bagaikan seorang ayah yang sedang berbicara kepada anaknya. Betul Bapak Ibu bahwa memang Amsal ini pada awalnya ditujukan kepada kaum muda sebagai pengajaran utama bagi kaum muda. Dan di dalam bagian bacaan kita diperlihatkan seperti sang ayah yang sedang berbicara kepada anaknya. Apa yang disampaikan sih? Yang pertama dalam bagian bacaan kita dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ibu bapak saudara, penulis Amsal memberikan kepada pembacanya sebuah penegasan betapa pentingnya untuk senantiasa mendengar ajaran Tuhan, mau belajar dari didikan yang Tuhan beri. Dikatakannya peringatan Tuhan. Jadi artinya ibu bapak saudara, kita lihat bahwa Tuhan mengajar anak-anaknya bukan hanya melalui firman-Nya yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberi petunjuk, tetapi juga Tuhan mengajar anak-anaknya melalui peringatan-peringatan yang Dia berikan kepada umat-Nya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak boleh menolak
menolak didikan Tuhan. Kita lihat di ayat 12 dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Bagaikan seorang ayah yang tidak ingin anaknya jatuh di dalam berbagai masalah, seperti seorang ayah yang ingin hidup anaknya bahagia, demikian pula dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, penulis Amsal katakan, jangan menolak didikan Tuhan ataupun peringatannya. Pelajaran pertama untuk kita ibu bapak saudara, renungan kita mengajarkan kepada kita bahwa ketika ibu bapak saudara dan saya membaca akan Alkitab, membaca akan firman Tuhan, kita akan menemukan di sana pengajaran-pengajaran Tuhan bagi kita. Bahkan bukan hanya pengajaran, tapi juga bisa berisikan didikan, peringatan untuk kita, teguran untuk kita. Nah, pada malam ini kita diajar sikap pertama di dalam menanggapi akan firman Tuhan, akan pengajaran Tuhan, akan teguran Tuhan adalah terimalah dan jadikanlah itu penuntun dalam hidup kita. Kedua ibu bapak saudara, bagian bacaan Alkitab kita memperlihatkan ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18 bicara tentang keuntungan seseorang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dikatakan bahwa orang itu akan berbahagia lebih daripada ketika dia memperoleh berbagai harta benda yang begitu berharga. Digambarkan di sini perak, emas, permata, ya, semua itu tidak akan dapat mengalahkan betapa bahagianya orang yang punya hikmat. Pertanyaannya adalah, kenapa demikian? Pada ayat yang ke-16 dikatakan umur panjang di tangan kirinya, di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya, ada kelangsungan hidup, ya, ada kesejahteraan hidup. Bahkan dikatakan di ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi ketika orang itu hidup berdasarkan dengan hikmat yang dari Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan memperoleh jalan yang dituntun oleh Tuhan dan dia tidak akan mengalami kejatuhan. Karena apa? Dia ada dalam tuntunan Tuhan. Ingat apa yang diminta oleh Salomo ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta hikmat. Dan Tuhan memberikan semua yang terbaik kepada dia. Bahkan dia dikenal sebagai seorang raja yang sangat berhikmat. Kita bisa mencontoh hidup Salomo ketika dia betul-betul mau hidup takut Tuhan dan meminta hikmat Tuhan menuntun dia dalam memimpin bangsa Israel. Nah, ibu bapak saudara, kemudian dikatakan di ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ternyata ibu bapak saudara, ketika seseorang memiliki hikmat dalam hidupnya, bukan hanya itu menjadi berharga bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Nah, artinya ya, pada bagian yang kedua ini kita bisa belajar bahwa kita berbahagia, kita bisa berbahagia ketika kita mendapat hikmat dari Tuhan. Karena apa? Hidup kita akan dituntun oleh Tuhan, tapi juga kita akan boleh menjadi berkat bagi orang lain, karena orang lain bisa mencontoh hidup kita. Dan ketika mereka mendengar misalnya akan nasihat kita, masukan kita, mereka akan berbahagia, bahkan ya, menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir Bapak Ibu, di ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa Tuhan ya meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, di sini penulis Amsal mau menggambarkan bahwa Tuhan ketika dia menatakan kehidupan dunia ini, menciptakan segalanya, hikmatnya yang mendasari semua tindakannya. Artinya ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, ini jadi sebuah kekuatan buat kita. Bahwa kalau kita ingin kehidupan kita ya, berjalan seturut dengan kehendak Dia, maka mintalah hikmat dari Tuhan. Dan juga kalau kita ingin berhasil dalam hidup kita, kalau kita ingin hidup kita menjadi berkat bagi orang lain,
maka biarlah kita selalu meminta hikmat yang dari Tuhan. Karena semua tindakan Tuhan pun ya, Dia landaskan kepada hikmat-Nya. Dan pasti Bapak Ibu, kalau kita meminta hikmat yang dari Tuhan, maka hidup kita akan berjalan dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam ini boleh menyegarkan kita dan menginspirasi kita agar dalam perjalanan hidup hikmat Tuhan selalu bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau meminta hikmat daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Ajar kami selalu Tuhan dalam hidup kami. Beri kami betul-betul hati yang mau sungguh-sungguh taat setia pada Tuhan. Sehingga kehidupan kami walaupun ada dalam gumul dan juang, berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami lihat Tuhan selalu bersama dengan kami. Malam jadi bagian dari kami Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat malam ini dalam sukacita. Dan kiranya kami dibangunkan esok pagi dengan tubuh yang segar untuk boleh kembali melakukan aktivitas kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.